أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mulai aktivitas kita dengan kultum atau kuliah 7 menit. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Potongan ayat pertama ini, saudara sekalian, memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita. Yang masih memiliki kedua-duanya, kita harus patut bersyukur, alhamdulillah, karena masih ada semuanya. Bapak masih ada, ibu masih ada. Kalau sudah hilang salah satunya atau sudah meninggal salah satunya, silahkan kita berbuat baik kepada yang masih ada. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan sebesar apapun kita, itu kita tetap anak kecil di mata orang tua kita, ya. Meskipun kita sudah usia 25, 30, ya kan, 35, 40, itu di depan orang tua kita itu masih anaknya, masih dianggap masih anak, artinya masih tua mereka. Kita statusnya masih anak mereka, masih kecil, gitu ya, dianggapnya seperti itu. Nah, oleh karena itu potongan di awal ayat ini menunjukkan agar kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita. Kemudian lanjutannya, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Nah, di lanjutan ayat ini, saudara sekalian, Allah mengabarkan ketika kita sudah berusia 40 tahun, 40 tahun, jadi awal kematangan kita itu usia 30 atau 33. Nah, kalau sudah 40 itu sudah sempurna, istilahnya usia kematangan kita itu sudah sempurna, sudah tidak, bahasa Jawanya glusa-glusu, sudah tidak ceroboh dan sebagainya, tapi sudah matang, sudah bijaksana. Nah, itu kalau sudah mulai 30. Nah, makanya di sini disebutkan idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika umur sudah 40 tahun, artinya kematangan itu sudah
sudah sempurna. Qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya. Nah, kita diperintahkan untuk banyak bersyukur. Nah, ketika umur sudah usia 40 tahun itu kita diperintahkan ya untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada usia 40 ya tentunya diawali tadi ya 33, kemudian ketika 40 ya kita sudah diperintahkan untuk banyak bersyukur, karena ada yang mengatakan bahwa usia 40 itu adalah lonceng kematian pertama ya, artinya ketika kita sudah usia 40 ya itu sudah ada rambu-rambu. Nah, ibaratnya sudah ditabuh loncengnya itu, neng hati-hati wis meh mati gitu ya. Nanti ketika usia 50 tahun ada lagi lonceng yang kedua, neng hati-hati meh mati. Nah, nanti yang ketiga ya kan usia 60 tahun nanti ditabuh lagi ketiga, lonceng ketiga, teng hati-hati meh mati. Ya, karena apa? Karena tidak ada atau jarang sekali yang bisa melewati usia 70 tahun. Dalam hadis rata-rata kan 63 atau 64. Nah, jadi misalnya yang sudah usia 40 ya belum ada ya. Ya sudah santai-santai. Karena orang mati tidak mengenal usia kan, tapi kalau bicara ini yang sudah 40 nah, itu sudah diingatkan. Makanya disuruh banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak bersyukur. Nah, ini juga menjelaskan sing belum menikah dan nikah apalagi kalau sudah 40 jangan sampai. Nah, ini kalau 40 lagi nikah kan lagi menikah mesti neng wis meh mati. Wah. Nah, gitu ya. 40 tahun. Nah, di 40 tahun supaya banyak bersyukur, karena pada usia 40 tahun itu tentu saja banyak pencapaian yang istilahnya didapatkan oleh manusia yang dulunya belum menikah, akhirnya dia sudah punya istri ya kan. Yang sudah menikah dia dikaruniai anak, jadi banyak sekali nikmatnya, sehingga pada usia tersebut ya kita diperintahkan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kebalik, dengan bersyukur kita dengan bahagia kita bersyukur, nah itu salah ya. Justru dengan bersyukur itu kita akan bahagia. Nah, karena orang kaya itu belum tentu cukup. Nah, karena yang koruptor itu kan di rekeningnya MM-an tapi belum cukup ya kan, masih korupsi lagi. Yang miskin belum tentu kurang. Nah, tapi bersyukurlah, kamu pasti bahagia. Nah, ini yang pertama. Kemudian dilanjutkan ya, wa ala walidayya ya, dan atas di sini tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Nah, jadi ibu bapak kita juga mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga itu juga perlu syukur lagi ya. Wa an a'mala sholihan tardahu. Nah, yang berikutnya ketika sudah menginjak usia dewasa itu ya, kita diperintahkan untuk banyak beramal soleh, beramal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Nah, ini jadi fokus kita ketika usia menginjak dewasa itu, supaya banyak beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mengikuti teori barat itu kan ada namanya puber kedua. Usia berapa mas puber kedua? 40 atau berapa? Oh, nanti ada gitu-gitu lagi, berarti kan kita nggak sempat mikir amal soleh, mikirnya puber terus ya kan, nggak jadi-jadi. Nah, akhirnya terlena. Makanya dalam Islam udah tegas ya kan, banyak bersyukur, kemudian banyak beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wa aslihli fi dzurriyyati. Fokusnya yang ketiga kita diperintahkan untuk fokus
memperbaiki atau berdoa, ya, banyak-banyak berdoa di sini. Berilah berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, ya kan. Dengan banyak berdoa, ya Allah perbaikilah keturunanku, ya kan. Jadi kita sudah fokus ketika usia tersebut 40 itu, ya, fokusnya bagaimana anak-anak ini menjadi solih, nah, sehingga dari sejak dalam kandungan maupun sejak kecil sudah didengarkan Al-Quran. Dan kalau Mas Randy kemarin cerita dibacain kisah, Mas, bacain kisah orang-orang soleh dan sebagainya. Nah, ini jadi kita sudah fokus pada anak ketika usia tersebut, ya, agar anak kita itu soleh. Karena di dalam hadis tentang hadis tentang amal jariah itu, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Salah satunya adalah awaladun solihun yad'ulahu, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah, syarat doa yang diterima oleh Allah itu doa dari anak yang soleh. Nah, kalau anaknya nggak soleh, doanya yang nggak sampai. Karena orang yang nggak soleh, ya, nggak kepikiran doa, atau kalaupun berdoa masih ada penghalang-penghalangnya. Misalnya dia makan yang haram dan sebagainya, itu kan bisa menghalangi doanya. Maka dalam hadis itu yang termasuk amal jariah doa anak yang solih kepada orang tuanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin, ya. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ketika kita sudah usia dewasa, ya, sudah maksimal tadi matangnya di 40, itu kita sudah diperintahkan untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Evanfilah kultum pada pagi hari ini yang kita ambilkan dari petunjuk Allah surat Al-Ahqaf ayat 15, ya, bahwa kita ketika sudah mau menginjak dewasa, usia matang 30, ya, sampai 40 puncaknya, itu kita sudah diperintahkan untuk fokus, ya, kepada 4 hal, ya. Yang pertama adalah bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, banyak beramal soleh. Yang ketiga, banyak fokus kepada pendidikan anak agar anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Kemudian yang keempat, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika umur kita belum mencapai 30 atau 40, nah, mari kita biasakan sekarang agar ketika menginjak usia tersebut kita tidak kaget, ya, tidak berat, tetapi sudah terbiasa. Ya, tentu saja yang belum punya anak, ya, boleh juga berdoa, Mas. Nah, berdoa, ini kan, berdoa dapat pasangan yang solihah, nanti anaknya solih-solihah dan sebagainya, banyak bersyukur dan sebagainya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.